Assalamualaikum, salam sejahtera Bunda. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin sedikit sharing tentang bagaimana saya mengelola keuangan di rumah tangga saya. Sebelumnya, saya belum pernah melakukan metode ini. Pada bulan-bulan sebelumnya, saya selalu kehabisan uang pada pertengahan bulan. Jadi, saya harus selalu memutar otak agar mendapat penghasilan sampingan. Padahal, kalau dihitung-hitung, uang yang saya terima dari suami ataupun penghasilan dari jualan online itu seharusnya sudah bisa mencukupi kebutuhan selama 1 bulan. Tapi, entah kemana uang itu saya belanjakan. Terkadang saya merasa bingung sekaligus merasa sayang. Yang seharusnya uang masih ada sisa pada akhir bulan, ini justru habis tak tersisa. Dan jadilah tidak pernah bisa menyisihkan uang untuk menabung. Setelah saya melihat video bunda-bunda yang lainnya tentang pengelolaan keuangan, saya jadi tertarik untuk mencoba. Semoga dengan saya melakukan metode ini, keuangan keluarga menjadi lebih teratur dan tidak ada kata gaji habis di awal bulan ataupun di pertengahan bulan saja. Setelah saya membuat cover untuk budget bulan Juli, selanjutnya saya membuat kalender sekaligus monthly plan untuk bulan Juli. Saya menggunakan monthly plan ini untuk mencatat jadwal suami selama 1 bulan, agar semua kegiatan saya bisa tertata saat suami di rumah ataupun saat suami masuk kerja. Dan di planner saya ini, saya lebih suka memulai hari di awal pada hari Minggu dan akhir di hari Sabtu. Dan dari monthly plan ini nanti, saya juga bisa melihat apa saja kegiatan saya selama 1 bulan ini. Jadi, setelah di akhir bulan, saya bisa mengoleksi kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan dan menjadi acuan jadwal saya di bulan depan, agar waktu saya lebih efisien dan diisi dengan hal-hal yang positif. Pada lembar selanjutnya, saya membuat tabel pos pengeluaran di keluarga saya. Pada tabel pos pengeluaran, saya membuat 5 kolom. Yang pertama, kolom pos. Yang kedua, kolom rincian. Yang ketiga, kolom anggaran. Yang keempat, kolom aktual. Yang kelima, yaitu kolom evaluasi. Yang pertama, pada pos pengeluaran pokok, ada pos untuk arisan. Selanjutnya, uang jalan. Uang jalan ini saya sisihkan 10.000 per hari untuk bensin suami saat kerja. Walaupun nanti realitanya uang tidak keluar di setiap harinya, saya tetap membudgetkan untuk Rp10.000 per hari. Ketiga, uang listrik. Karena listrik di rumah masih 450 watt, jadi saya hanya membayar sekitar Rp15.000 per bulan. Yang keempat, hutang. Saya
Saya selalu mendahulukan untuk membayar hutang sebelum membelanjakan uang keluarga. Yang kelima, sedekah. Untuk pos pengeluaran yang kedua, yang pertama ada belanja bulanan. Saya hanya membudgetkan Rp200.000 pada belanja bulanan dan alhamdulillah cukup untuk keperluan rumah tangga selama 1 bulan. Yang kedua, belanja mingguan. Anggaran belanja sayur dan lauk untuk 1 minggu adalah Rp70.000 dan alhamdulillah cukup untuk keluarga kami. Yang ketiga, susu KKL. KKL setiap bulan habis sekitar 3 dus, jadi anggaran untuk susu adalah Rp200.000. Yang keempat, uang gas. Walaupun saya awet dalam penggunaan gas dan terkadang tidak setiap bulan membeli gas, saya tetap menganggarkannya. Yang kelima, uang galon. Karena saya masih memakai air sumur, jadi untuk memasak dan minum, saya masih mengandalkan air galon. 6. Ada dana darurat yang harus tetap saya persiapkan. Yang ketujuh, dana sosial. Yang kedelapan, nabung. Yang kesembilan, skincare. Yang ke-10, kuota internet. Jadi, total untuk anggaran semuanya Rp1.950.000. Di lembar selanjutnya, saya menuliskan pemasukan-pemasukan yang saya terima selama 1 bulan. Kemudian saya juga menuliskan pengeluaran-pengeluaran apa saja yang sudah terjadi. Seperti pada tanggal 1 bulan Juli, saya sudah melakukan beberapa pengeluaran. Kemudian saya menghitung jumlahnya dan mengurangkan jumlah saldo awal dengan total pengeluaran pada hari tersebut. Dan hasilnya yaitu jumlah saldo yang masih tersisa pada hari ini. Dengan begini, saya dapat melihat seberapa besar pengeluaran saya setiap harinya. Dan saya bisa untuk lebih menekan pengeluaran yang hanya berdasarkan keinginan, yang bukan kebutuhan pada hari-hari berikutnya. Di lembar selanjutnya, saya membuat weekly planner.
Di sini saya akan mengontrol kegiatan saya dalam kurun waktu 1 minggu. Sehingga kegiatan setiap harinya bisa saya isi dengan kegiatan-kegiatan positif yang tertulis jelas dan terjadwal di sini. Pada akhir minggu, saya dapat mengoreksi kegiatan apa saja yang sudah bisa saya lakukan. Dan apabila ada kegiatan yang belum terlaksana, saya bisa menjadwalkan ulang kegiatan tersebut di minggu selanjutnya. Selanjutnya, saya membuat no spend challenge. Di sini saya sudah membuat tabel dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan. Di sini nanti saya akan mengisi apakah pada tanggal tersebut saya jajan atau tidak. Pada akhir bulan, saya akan menghitung berapa jumlah hari saya berhasil untuk tidak jajan dan berapa hari saya jajan pada bulan ini. Nah, ini adalah dompet hemat yang saya gunakan untuk memilah uang dengan pos-pos sesuai anggaran yang sudah saya buat. Dompet ini sangat membantu bagi saya yang baru pemula dalam melaksanakan metode ini. Di sini saya sudah memasukkan uang bulanan saya ke dalam dompet hemat, sesuai dengan pos-posnya agar saya lebih mudah mengontrol pengeluaran sesuai dengan tujuan anggaran yang sudah saya buat sebelumnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga kita sama-sama termotivasi dan lebih bijak dalam mengemban amanat sebagai ibu rumah tangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.